Kecelakaan antara dua truk terjadi di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 2 Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Truk muatan tanah menabrak truk bermuatan minyak goreng, mengakibatkan minyak goreng tumpah di ruas tol. Kondisi truk muatan tanah ini ringsek pada bagian kabin penumpang, sementara tangki truk minyak goreng bocor. Usai keduanya terlibat kecelakaan di ruas tol Jagorawi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu siang. Seorang kernet truk tanah yang menjadi korban langsung dibawa petugas menggunakan ambulans karena mengalami luka pada bagian kaki lantaran sempat terjepit saat kecelakaan terjadi. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat truk minyak goreng tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk tanah. Suara tabrakan yang kencang sempat mengagetkan warga sekitar. Diduga tabrakan terjadi dalam kecepatan tinggi. Katanya jadi tabrak truk kosong kayaknya. Tahu dah, orang saya lagi duduk sini sih lagi dagang, nggak tahu tiba jeger aja tuh tangan, udah wah ini hantem. Muatannya Pak, yang minyak goreng itu baru tumpah? Nggak tumpah, bocor. Kalau di atas ini memang ada berebut, ada di bawah aja. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang kendaraan hingga 2 km terjadi sejak pintu masuk tol Jagorawi di kawasan Cawang Uki dari arah Jakarta menuju Bogor. Sementara kedua truk yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi petugas derek jalan tol untuk menghindari kemacetan lebih panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pengemudi mobil pelaku tabrak lari terhadap seorang pesepeda di Gambir, Jakarta Pusat menyerahkan diri kepada polisi. Pelaku yang merupakan pengemudi taksi online ini nekat melarikan diri karena takut dihakimi massa. Aksi tabrak lari terhadap seorang pesepeda di Simpang 4 Harmoni Gambir, Jakarta Pusat akhirnya mendapat titik terang. Pelaku merupakan pria berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat kabur lantaran takut dihakimi massa. Saat kejadian, pelaku mengaku tengah membawa penumpang. Sementara korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka, saat ini telah diizinkan kembali ke rumah. Identitas kendaraan yang tertangkap oleh kamera etle. Dari sana kami melakukan penyelidikan dan diketahui pemilik kendaraan serta pengemudi. Dan tim langsung turun ke lapangan, mendatakan ataupun mengecek ke rumah pelaku, dan alhamdulillah memang semalam pelaku bisa kami amankan. Sebelumnya, detik-detik peristiwa kecelakaan yang dialami seorang pesepeda di perempatan Jalan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat terekam video amatir dan viral di media sosial. Diduga korban yang bersepeda bersama rekan-rekannya tetap melaju kencang saat di persimpangan jalan dan menerobos lampu merah meski pesepeda lainnya sudah berhenti. Naas, korban tertabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya menyerahkan diri. 9 ruang kelas SMA di Padang Pariaman, Sumatera Barat terbakar. Penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. SMA 1 Sicincin Kabupaten Padang Pariaman terbakar. Akibatnya 9 ruangan sekolah hangus dilalap api. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api, namun api baru bisa dipadamkan usai petugas menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Terjadi kebakaran sekitar jam 2.15 menit. Kami dari pemadam kebakaran merespon cepat datang ke sini dengan jumlah mobil, 6 mobil dibantu oleh Padang Panjang 1 mobil, Kota Pariaman 1 mobil, Padang Pariaman 4 mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu banjir yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan. Banjir dipicu oleh hujan lebat sejak beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan permukiman warga di 4 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter.
Warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah lantaran seluruh jalan lumpuh total akibat banjir. Sejumlah warga di Kecamatan Hinai dari beberapa desa kini tinggal di posko pengungsian sejak 2 malam lalu akibat rumah mereka terendam banjir. Sementara itu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mengatakan 24 kepala keluarga dengan 89 jiwa tinggal di posko pengungsian yang berasal dari warga Dusun 1 Desa Cempa. Ini ada 24 kakak dengan jumlah jiwa 89 jiwa. Ini dari warga mana aja, Pak? Warga Dusun 1 Desa Cempa. Itu ada berapa hari di sini mereka, Pak? Dari kemarin sore sampai sekarang ini. Jadi belum ada tanda surut sendiri, Pak? Untuk sementara air tadi kami cek pagi itu naik 10 cm. Jadi di daerah Cempa ini antara 40 sampai 100 cm ketinggian air. Hingga kini ketinggian air banjir belum juga surut. Selain itu, petugas juga telah mendirikan posko dan menempatkan sejumlah perahu karet, sarana air bersih, dapur umum, dan sejumlah bantuan sembako. Ratusan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh dikepung banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Akibatnya 5 jembatan putus total sehingga warga di 3 desa terisolir. Tingginya intensitas hujan selama 4 hari berturut-turut mengakibatkan ratusan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Sejumlah warga terpaksa nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun sebagian lainnya masih bertahan di rumah sambil menyelamatkan harta benda mereka. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti jalan dan rumah ibadah. Sekitar jam 4 pagi tadi mulai terendam rumah warga dan jalan sebagian. Namun sampai jam 10 ini semua rumah warga sudah terendam semua, juga jalan juga total terendam. Tempat pengungsian cukup di balai-balai desa dan isti, jadi tidak kita sediakan khusus. Artinya per titik di desa masing-masing. Ya, di desa masing-masing. Banjir bandang mengakibatkan 189 rumah rusak, 47 diantaranya bahkan rusak berat, terutama rumah yang berada di bantaran sungai. 5 jembatan juga ikut putus akibat terjangan banjir, sehingga 3 desa terisolir sejak 4 hari terakhir, yaitu Desa Sri Muda, Makmur Jaya, dan Lawe Pinis. Terputusnya akses jalan membuat bantuan terhambat masuk ke desa-desa terdampak. Pemirsa, akses jalan penghubung antara Kecamatan Darul Hasanah dan Ketambe di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh terputus akibat badan jalan amblas. Akibat dihantam banjir usai hujan deras, akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Darul Hasanah dan Ketambe terputus. Jalan sepanjang 40 meter di Desa Sri Muda amblas dengan kedalaman 15 meter. Sebuah masjid yang berada di pinggir tebing juga terancam roboh. Banjir karena intensitas hujan tinggi di 6 kabupaten kota di Aceh membuat ribuan warga harus mengungsi. Hingga kini pihak BNPB masih terus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Kalau data sekarang memang ada ribuan sebenarnya, namun mereka hanya pengungsi sementara. Setelah reda, mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, dan juga bagi rumah-rumah yang kondisinya rusak berat, mereka kembali ke rumah saudara-saudaranya. Tapi sampai sekarang masih ada beberapa titik pengungsian, dan alhamdulillah BPBD bersama pemerintah daerah juga dibantu TNI dan Polri bisa membantu untuk para pengungsi terutama. Pemirsa, keputusan pemerintah mematikan siaran televisi analog atau analog switch off menuai protes masyarakat. Beragam ekspresi kekecewaan masyarakat disampaikan masyarakat melalui sosial media. Kebijakan menonaktifkan siaran TV analog di wilayah Jabodetabek menuai aksi protes dari netizen. Aksi protes yang dilancarkan masyarakat melalui beragam platform media sosial menjadi viral di dunia maya.
Netizen satu ini melancarkan protesnya dengan membuang televisi yang dia miliki, lantaran tak mampu lagi menangkap siaran televisi. Aksi kocak juga dilakukan netizen satu ini. Kesal tak bisa menikmati siaran TV, bapak ini malah mencuci TV yang dia miliki. Aksi protes juga dilakukan netizen satu ini. Dengan komentar pedas tapi lucu ini, mereka protes kebijakan pemerintah yang mematikan siaran TV analog, sehingga mereka tak bisa lagi mendapatkan hiburan melalui siaran televisi. Lah mati pisan. Lo jadi rongsok no TV gua no. Disuruh pindah ke TV yang digital TV ginjal apa namanya. Pemirsa, pemuda Perindo melihat bonus demografi yang akan terjadi tahun 2030 mendatang harus dimaksimalkan dengan kemampuan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap teknologi. Salah satunya penguatan pendidikan dan juga penerapan digitalisasi di berbagai lini. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Badan Pusat Statistik menyebut bahwa 64% penduduk Indonesia adalah usia produktif dari total jumlah penduduk 297 juta jiwa. Menurut Direktur Eksekutif DPP Pemuda Partai Perindo, Iqnal Solat Kusuma Wibowo, anak Indonesia tidak boleh gagap teknologi dalam menyambut bonus demografi tahun 2030 tersebut. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi titik kritis yang harus segera dibenahi pemerintah. Agar 2030 ini banyak SDM kita ini yang sudah siap mencari uang tanpa harus ke kantor ataupun tanpa harus onsite ke lapangan, seperti itulah. Metode-metode itulah yang belum dipikirkan secara matang lah. Iqnal juga mendorong agar sekolah membuat pelatihan khusus terkait dengan teknologi digital yang bisa diaplikasikan terhadap kebutuhan ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno menjadi tokoh yang populer di kalangan wanita Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga menjadi calon presiden yang akan diusung Partai Persatuan Pembangunan pada Pilpres 2024 mendatang. Seminar nasional dan temu tokoh wanita Persatuan Pembangunan di kantor DPP P3 Jakarta Pusat turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga hadir sebagai pembicara dalam acara bertema peran perempuan dalam kebangkitan ekonomi di tengah ancaman resesi di tahun 2023. Kami melakukan interaksi yang memancarkan optimisme dari para perempuan khususnya WPP untuk ikut serta membangun suatu kebersamaan sinergi agar ekonomi kita bangkit. Kami memang mengundang tokoh yang kalau di kalangan perempuan P3 itu paling populer, Pak Sandi dan Pak Erik. Pada kesempatan terpisah, Menparekraf juga meresmikan Festival Gelar Melayu Serumpun 2022 yang dilaksanakan di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Diharapkan ajang ini mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Medan dan sekitarnya sebagai bagian pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi meniadakan tilang manual di jalan raya. Sebagai gantinya, tindakan pengendara yang melanggar lalu lintas akan dilakukan menggunakan sistem ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan anggotanya untuk tidak melakukan penilangan secara manual di jalan raya. Sebagai gantinya, tilang elektronik berbasis ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement akan diberlakukan menyeluruh di sejumlah titik jalan raya yang sudah ditentukan. Peraturan tilang elektronik ini membuat pengendara yang melanggar lalu lintas tidak lagi ditindak secara manual oleh kepolisian untuk menghindari adanya pungli atau pungutan liar. Nantinya polisi lalu lintas hanya bertugas mengatur arus kendaraan di jalan dan hanya bisa mengimbau para pelanggar lalu lintas tanpa adanya pemberian sanksi. Dengan efektivitas kita bisa merujuk pada data yang disampaikan oleh kepolisian. Menurut kepolisian, selama 2022 sudah tercatat sekurangnya 22 juta pelanggaran lalu lintas yang sudah terjadi. Nah, kalau dibandingkan dengan pencatatan secara manual, kepolisian hanya bisa mencatat sekitar 2 juta pelanggaran. Artinya apa? Artinya menggunakan kamera ETLE ini itu jauh lebih bisa diandalkan untuk mendeteksi berbagai macam pelanggaran.
Tujuannya apa? Tentu saja dari pelanggaran-pelanggaran tersebut ada sanksi yang diberikan sehingga ke depan tidak lagi diulang dan kemudian masyarakat bisa lebih tertib dalam. Berbagai jenis souvenir unik disiapkan untuk tamu undangan resmi konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Salah satu souvenir resmi untuk tamu undangan G20 berupa alat kantor dari bahan kayu yang diproduksi oleh seorang perajin kayu di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai daerah yang dikenal dengan hasil produksi souvenir dan cenderamata, Sidoarjo kembali terpilih menjadi salah satu kota penyedia souvenir resmi event bergengsi KTT G20 yang akan berlangsung di Bali 15–16 November mendatang. Salah satunya adalah Hukravindo, kerajinan kayu dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi pilihan sebagai buah tangan asli Indonesia untuk para peserta dan tamu resmi KTT G20. Muhammad Aliafi, perajin kayu sekaligus pemilik Hukravindo, mengatakan ada 7 macam produk souvenir kayu yang diproduksi untuk tamu resmi KTT G20. Souvenir tersebut diantaranya jam dinding bermotif peta Indonesia, cover buku, cover binder berlambang burung Garuda, kotak pensil, card holder, dan standing phone. Semua produk ini berbahan kayu vinil dan teakwood. Untuk proses pengerjaan, perajin asli Sidoarjo ini dibantu 6 karyawannya yang dilakukan di bengkel kecil di Dusun Wedoro Belahan, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pemotongan desain produk menggunakan teknik laser cut dan CNC yang memberi efek timbul. Dari 1.000 UMKM se-Indonesia yang mendaftar sebagai vendor souvenir, Hukravindo terpilih menjadi 20 besar melalui proses seleksi yang ketat. Kami awal mulanya itu ikut kayak kompetisi yang ada itu Smesco dari awal tahun kemarin. Nah, Smesco itu dari 1.000 UMKM. Alhamdulillah dari proses kurasi kami terpilih dari 20 besar UMKM terpilih. Terus produk apa aja? Untuk produk kami sounding untuk acara G20 untuk temanya office. Untuk harga produk souvenir yang dipakai di KTT G20 ini sendiri bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga paling mahal Rp350.000. Melalui ajang bergengsi setingkat internasional ini, perajin berharap mampu meningkatkan kualitas UMKM Indonesia agar lebih dikenal masyarakat luas, baik lokal maupun mancanegara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anyus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pengamanan presidensi KTT G20 yang akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali, sejumlah pengarahan diberikan kepada seluruh personel Pamwal Rolakir. Pengarahan diberikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi kepada personel Satgas Pengamanan, Pengawalan, Pengaturan Rute Lalu Lintas dan Parkir Kendaraan. Firman mengingatkan kepada seluruh personel terkait perilaku tertib di jalan termasuk dalam penggunaan sirine kendaraan. Kakor Lantas menyebut sebanyak 1.759 personel gabungan dari beberapa Polda dipastikan telah siap melaksanakan tugas pengamanan. Operasi Puri Agung dalam penanganan rekayasa lalu lintas selama acara KTT G20 akan dimulai pada 8 hingga 18 November 2022 mendatang. Ya, operasi memang berdasarkan surat yang disampaikan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Asop akan dimulai tanggal 8. Besok kita gelar pasukan untuk menghadapi ini. Ya, tadi Pak Kapolri sudah turun langsung melihat kesiapan, bahkan pada saat gladi sudah datang. Hari Selasa kita akan sudah bermain, tanda kutip.